Assalamualaikum semuanya, aku Sulistianingsih di sini. Di video ini aku masih ngebahas tentang latihan tryout online yang kita adakan hari Minggu ini ya. Nah, kita membahas tentang part 3-nya di mana itu adalah soal ke-41 sampai ke soal 60. Yuk kita lanjut aja ke soalnya ya. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini ya. Di soal yang ke-41 ini, pertanyaannya adalah data tambahan apa yang paling penting pada kasus tersebut. Nah, di sini seorang ibu hamil datang ke PMD untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, ibunya bilang baru pertama kali periksa. Ya, memang kalau di beberapa tempat di desa juga ada yang baru berapa kali periksa ya. Hasilnya KU-nya bagus, semuanya pemeriksaannya bagus, tapi usia 28 minggu kok TFU-nya sudah lebih dari usia kehamilannya ya. Terus TFU-nya juga teraba lunak di bagian fundus. Nah, bagian kanan teraba keras seperti papan. Kok bagian kiri juga sama, keras seperti papan. Bagian perut bawahnya teraba bulat keras. Nah, ini kok keras seperti papannya itu ada 2 gitu ya. Berarti kan ada 3 bagian besar janin atau 4 bagian besar janin. Nah, bidan akan melakukan pemeriksaan BCG nih karena dia akan curiga ini kehamilannya itu jumlahnya nggak cuma 1. Maka data penting yang paling pas gitu ya, data tambahannya itu adalah kita harus nentuin apa dulu sih sebelum kita mau melakukan DJJ? Ya, jawabannya adalah puntuk maksimum. Karena untuk bisa menentukan DJJ kita harus menentukan puntuk maksimum. Di kasus ini puntuk maksimumnya itu ada 2, di bagian kanan dan di bagian kiri. Nah, yang paling penting nanti pada saat melakukan pemeriksaan ini, yang paling penting itu kita harus tahu bahwa DJJ antara kedua janin ini beda gitu ya. Terus puntuk maksimumnya ada 2. Kan kalau ditanya ini diagnosisnya apa, kasus ini itu adalah Gemeli diagnosisnya. Udah seperti ini kita harus menyarankan pasien ini untuk berobat ke DSOG gitu ya. Lanjut ke soal yang nomor 42. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Yuk kita langsung ke jawabannya. Ada seorang ibu hamil, keluhannya napasnya pendek, hasil anamnesis ibu jarang latihan hamil. Nah, hasil pemeriksaannya TFU-nya 28 cm. Nah, bagian fundus kok teraba keras bulat melenting, udah 36 minggu loh. Berarti ini kepala kan? Buka, bagian terbawahnya belum masuk panggul, usia kehamilan 36 minggu. Maka resiko untuk diagnosis ini adalah presentasi bokong gitu ya. Nah, biasanya kalau pada kasus-kasus sudah 36 minggu, presentasinya masih bokong dan kepala janinnya belum turun, maka kemungkinan itu adalah kasus CPD gitu ya. Panggulnya itu nggak matching sama ukuran janinnya. Maka biasanya kalau sudah seperti ini harus dirujuk karena resiko untuk persalinan normalnya itu kecil, sudah 36 minggu belum mau muter kepala bayinya ya ke bawah, oke? Belum turun juga gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 43. Di sini pertanyaannya adalah masalah potensial apa yang mungkin terjadi pada kasus tersebut. Seorang perempuan usia 25 tahun, hamil 35 minggu, datang ke UGD. Keluar darah merah hitam gitu ya, mengeluarkan darah. Anamnesisnya ibu merasa nyeri 1 jam yang lalu, KU-nya lemah, TFU-nya tinggi ya, DJJ-nya tidak teratur, kontraksinya keras, perdarahan hitam keluar dari kemaluan aktif ini ya perdarahannya ya.
kalau sudah seperti ini, diagnosisnya adalah solusio plasenta. Kenapa? Ada perdarahan, kontraksinya keras dan ibunya merasa nyeri gitu ya. DJJ dan tidak teratur. Diagnosisnya adalah solusio plasenta. Pasien yang solusio plasenta ini masalah potensialnya bisa dua, bisa shock neurogenik atau shock hemoragik, atau kita juga sebut dengan shock hipovolemik gitu. Yang mana gitu. Nah, kita lihat dulu kasusnya. Keluhan utamanya itu mengeluarkan darahnya dulu itu loh, gitu ya. Terus juga perdarahannya aktif keluar. Ada kasus solusio plasenta di mana perdarahannya tidak aktif, kelihatan tidak aktif dan perdarahannya tidak banyak, tapi plasentanya lebih luas lepasnya dan itu bisa menyebabkan shock neurogenik. Tapi kalau di sini yang lebih utama adalah perdarahannya, maka bisa menyebabkan shock hemoragik. Bedanya shock hemoragik sama hipovolemik itu, kalau hipovolemik itu shock karena kekurangan cairan. Bisa juga karena kekurangan cairan darah atau kekurangan cairan tubuh. Tapi kalau ada disuruh milih hipovolemik atau hemoragik, maka kita sebut itu adalah hemoragik gitu. Shock hipovolemik bisa saja shock hemoragik gitu ya. Tapi nggak selalu shock hemoragik. Tapi kalau shock hemoragik itu pasti menyebabkan shock hipovolemik gitu ya. Jadi sini penjelasannya. Shock hemoragik karena kehilangan darah, neurogenik karena rasa nyeri yang berlebihan, seperti contohnya ada kasus-kasus trauma atau kasus-kasus rasa nyeri yang melebihi ke sistem saraf pusat. Kardiogenik karena ada serangan jantung. Terus shock hipovolemik karena kekurangan cairan. Terus bisa juga shock septik karena adanya infeksi ya. Septik, sepsis, infeksi gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita ke sekilas pilihan jawabannya. Terus kita ke badan soalnya. Datang ke PMB dengan keluhan utama janinnya nggak bergerak 1 hari lalu. Ibu pasti galau kan ya, karena janinnya nggak bergerak. Tapi setelah diperiksa ternyata selama 1 minggu ini ibu aktivitasnya banyak dan beresiko kelelahan. TFU dan pemeriksaan normal. Kemudian di sini ada DJJ. DJJ-nya lebih dari normal dan tidak teratur. Terus ada kontraksi meskipun itu lemah gitu ya. Karena 35 minggu itu harusnya belum ada kontraksi yang kuat. Tapi kalau kontraksinya lemah, ini mungkin karena adanya Bracton His aja. Karena emang udah usia 35 minggu. Nah, DJJ tidak teratur ini menunjukkan bahwa bayi atau janin yang di dalam perut itu mengalami gawat janin atau fetal distress. Nah, fetal distress ditandai dengan peningkatan tekanan denyut jantung. Janin meningkat dulu, habis meningkat baru kemudian dia akan menurun tajam di bawah 120 gitu ya. Jadi pasien fetal distress itu kalau DJJ-nya masih tinggi, itu fetal distress-nya masih bisa ditangani dengan baik. Tapi kalau DJJ-nya sudah turun, nah itu fetal distress-nya sudah sangat berat gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Setelah pertanyaannya adalah langkah awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Nah, kita ke badan soalnya. Ibu hamil 35 minggu, ini kasusnya masih sama kayak yang tadi. Setelah memasang oksigen, bidan hendak melakukan rujukan pada ibu. Kalau pasien mau dirujuk, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan inform konsen kepada pasien, gitu ya. Oke, memperoleh persetujuan. Jadi setiap kita mau melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, kita harus meminta persetujuan dulu sama klien atau keluarga.
Kita lanjut ke soal nomor 46. Pertanyaannya adalah diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kenapa kita jawabnya KPSW? Di sini usia kehamilannya baru 35 minggu, keluar cairan bening dari kemaluan. Berarti kan dia belum aterm ya. Sudah ada pengeluaran pecah ketuban. Maka ini jawabannya adalah KPSW. KPSW itu ada pecah ketuban sebelum usia kehamilan aterm. Kalau KPD dia sudah aterm, tapi pecah ketuban belum ada tanda-tanda persalinan. Jadi belum ada kontraksi, belum ada pembukaan, tapi memang sudah prematur, tapi tahu-tahu KPD gitu ya. Nah, kalau prematur itu adanya kontraksi, bisa disebabkan juga adanya pecah ketuban sebelum usia kehamilan 37 minggu, tapi biasanya didahului dengan adanya kontraksi ya. Pasien KPSW pasti prematur, tapi prematur belum tentu didahului dengan KPSW. Persalinan awal, jadi emang kalau persalinan awal ya tanda-tanda persalinan. Kalau dismatur itu bayinya BBLR tapi dia cukup bulat ya. Oke, lanjut ke soal nomor 37. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita rujuk ke fasilitas tersier. Ini masih kayak kasus yang tadi ya, kasus KET ya. Dia keluhan utamanya nyeri perut bagian bawah, ada keluar, kafum douglasnya penuh, konjungtivanya anemis. Kalau KET itu harus dibawa ke fasilitas rujukan tersier atau sekunder di mana spesialis SPOG itu harus ada, karena itu akan dilakukan laparotomi untuk pengangkatan janin yang ada di dalam tubuh kita yang itu posisinya itu nggak ada di dalam rahim gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 48. Dosis awal berapakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalau dosis MgSO4 itu sebenarnya kalau teman-teman sudah hafal ya udah langsung MgSO4 4 gram 10 larutan berapa persen gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pedoman tata laksana dari ini saya ngajarnya pakai ya, pedomannya saya pakai ini ya, pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. Ya, dosis awal pemberian MgSO4 itu adalah 4 gram dilarutkan ke dalam 10 mili dengan konsentrasi 40% ya, menggunakan Aquadis. Oke. Kalau akses intravena sulit, ya bisa dipakai ke bokong kanan, bokong kiri. Boka-boki alasannya kenapa? Biasanya pasiennya mengalami preeklamsia, berarti itu tubuhnya bengkak. Kalau pasien bengkak itu kesulitan untuk mencari pembuluh darah. Itu aja sih alasannya biasanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 49. Masalah potensial apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita ke pembahasannya ya. Kita ke sini. Ibu datang dengan keluhan utama bercak darah dari kemaluan. Usia kehamilannya 32 minggu, berarti dia udah lebih dari 20 minggu ya. Dan ini terjadi di trimester 3. Ibu nggak ada nyeri, udah ada perdarahan loh, tapi tidak merasakan nyeri gitu ya. Kita sebenarnya sudah langsung tahu ini adalah kasus pada plasenta previa gitu ya. Khasnya kalau solusio plasenta itu ada perdarahan hitaman, nyeri sangat, kontraksi besar, janin tidak teratur. Tapi kalau pada plasenta previa itu ada perdarahan warnanya merah segar, kontraksi sedikit, kondisi ibunya baik-baik aja. Nah, gitu ya. Maka dampak dari plasenta previa itu adalah prematuritas dan solusio plasenta sampai dengan perdarahan. Ini sesuai dengan bukunya Farni tahun 2019. Jadi Farni Midwifery di tahun 2019 ya. Ini saya buku Farni Midwifery-nya gitu ya. Ya. Saya pakai yang ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 50.
ya. Di sini asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini masih pada kasus perdarahan trimester 1. Ibu hamil 10 minggu. Keluhan utamanya mengeluarkan bercak darah, ada gumpalan sejak tadi pagi. Ibu merasa mual muntahnya berlebihan, itu hiperemesis gravidarum ya. Terus TFU-nya 3 jari di atas pusat loh. UK-nya baru 10 minggu tapi TFU-nya sudah 3 jari di atas pusat. Ini udah sekitar 16 mingguan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pasien ini suspek mengalami mola hidatidosa. Dilihat ya dari sini. Adanya gumpalan janin gitu ya, mengeluarkan bercak darah sama gumpalan dan TFU-nya lebih dari usia kehamilan gitu ya. Maka asuhan yang paling tepat itu adalah dengan melakukan rujukan ke fasilitas tersier. Ini sangat jelas karena bidan tidak boleh melakukan asuhan patologis gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 51. Pertanyaannya adalah langkah awal apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita harus ngapain nih? Seorang perempuan umur 28 tahun 10 minggu dengan rujukan keluhan utama mengeluarkan, ini masih kasus yang tadi ya, bahwa ini ternyata kasus mola hidatidosa. Kalau sudah seperti ini kita langsung kolaborasi dengan pasien. Kenapa kita nggak perlu melakukan stabilisasi pasien? Pasiennya baik-baik aja. Kenapa kita nggak menjelaskan hasil pemeriksaan? Karena kita masih butuh kolaborasi untuk menegakkan diagnosis pasti, yaitu dengan pemeriksaan USG. Biasanya pada kasus mola hidatidosa ya, ini tampak seperti badai salju di USG-nya ya. Kenapa kita tidak berikan dukungan pada pasien? Kita itu harus tahu diagnosisnya dulu, baru kita ngasih asuhan. Nah, kenapa kita tidak terminasi kehamilan? Ya kita harus tahu diagnosisnya dulu, baru kita ngasih asuhan, kita kasih penjelasan ke pasien, inform konsen, baru melaksanakan asuhan untuk terminasi kehamilan. Oke, ini sesuai dengan pelayanannya ya. Bidan bisa melakukan kolaborasi. Oke, kita lanjut ke soal 52. Data penting apakah yang diperlukan pada kasus tersebut? Kita ke sini ya. Bidan pasien datang dengan kejang 36 menit. Eklamsia dong ini, dia diagnosis preeklamsia ringan sebelumnya. Ada riwayat preeklamsi. Nah, hasilnya pasien ini tuh mau diinjeksi MgSO4 untuk mengatasi kejang. Tapi syarat MgSO4 itu adalah adanya refleks patella. Jadi kalau teman-teman pengen lihat lebih lengkapnya langsung aja di buku saku pelayanan kesehatan yang ini ya. Di sini lebih lengkap catatannya. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 53. Masalah potensial apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ini masih kasus yang tadi ya. Kalau pada kasus preeklamsi terus jadi eklamsia ringan, jadi ya sudah kejang, maka masalah yang paling utama adalah komplikasinya adalah brain hemorrhagic atau perdarahan otak ya. Resiko kalau udah perdarahan otak itu kematian ibu. Nah, makanya kalau pasien karena eklamsia sekarang saat ini sudah menduduki di nomor 1 penyebab kematian ibu di Indonesia. Udah nggak perdarahan lagi, udah nggak infeksi lagi gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 54. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Rujuk ibu ke rumah sakit. Ya, kita lihat ke nomor 54 ini masih kasusnya yang ada bercak darah dari kemaluan usia 32 minggu tidak nyeri. Berarti ini plasenta previa. Kalau kita menemukan kasus plasenta previa, ya udah jelas kita langsung rujuk ya. Saya nggak perlu jelasin lagi kenapa kita rujuk loh, karena bidan itu ranahnya adalah fisiologis gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 55.
Tenaga kesehatan. Grafik apakah yang paling mungkin dibuat pada kasus tersebut? Seorang bidan puskesmas melakukan pencatatan PWSKIA, membuat grafik cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Udahlah, jawabannya pasti langsung PN, persalinan gitu ya. Cara ngingetnya KN, kunjungan neonatus, KF kunjungan nifas, K itu kunjungan kehamilan gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 56. Di soal 56 ini apakah kesimpulan statusnya? Nah, bidan bikin chart gitu ya. Cakupan persalinan bulan ini tuh 87. Bulan lalu tuh 85. Padahal targetnya itu 90. Jadi nggak kurang dari target ya. Bulan ini cakupan target ya. Ini di atas dari target. Ini cakupannya masih di bawah ya, cakupannya masih di bawah kan, 90 ke 87 masih. Terhadap bulan lalu naik nih dari 85 ke 87, berarti di bawah target dia naik, kategorinya adalah cukup. Ini kamu bisa melihat di buku pedoman PWS, di buku pedoman penggunaan PWSKIA ya, untuk sumbernya. Kita ke soal nomor 57. Faktor penyebab apakah pada kasus tersebut? Ya, faktornya di sini adalah penurunan hormon progesteron. Kenapa? Karena di kasus ini adalah seorang perempuan yang umurnya 28 tahun hamil 39 minggu. Ada keluhan mules, teratur, ini tanda-tanda persalinan ya. Faktor penyebab tanda-tanda persalinan itu karena adanya penurunan progesteron, penurunan estrogen, peningkatan oksitosin, dan peningkatan prolaktin. Itu aja jawabannya. Penurunan progesteron menyebabkan rahim yang tadinya anteng jadi berkontraksi. Estrogen itu yang tadinya untuk menjalankan sistem yang ada di janin, akhirnya janinnya harus keluar. Oksitosin dia akan meningkatkan kontraksi rahim, dan prolaktin akan meningkatkan produksi ASI. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 58. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah fase aktif dilatasi maksimal. Ya, ini karena kita hanya perlu melihat pembukaannya 5 cm. Pembukaan 5 cm itu disebut dengan dilatasi maksimal. Kenapa? Karena ini pembukaan berlangsung 2 jam dari pembukaan 4 menjadi pembukaan 9. Oke, kita lanjut ke nomor 59. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Dilihat dari badan soalnya, datang keluhan mules teratur. Ibu tidak nafsu makan, cemas dengan kehamilan. Ya udah, kalau ibunya nggak nafsu makan, kita tetap menyediakan makan, dan kita bisa meminta keluarga untuk memotivasi ibunya mau makan. Agar apa? Agar ibunya punya tenaga untuk meneran, gitu ya. Itu aja, libatkan keluarga. Sini jelas jawabannya. Kita langsung ke soal yang terakhir ya. Di part 3 ini ya. Evaluasi asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah skala nyeri. Kenapa? Di sini kita lihat ibu bersalin ya, nyeri pada bagian pinggang, minta digosok, terus bidan melibatkan suami untuk mengatasi rasa nyeri. Dia ngajarin untuk mengurangi dengan kompres, dengan teknik pernafasan, gitu bisa mengurangi rasa nyeri. Ya, evaluasinya apa? Dengan kita mengajarkan sedemikian rupa cara mengatasinya rasa nyeri, maka ya evaluasinya harapannya skala nyerinya itu bisa berkurang, gitu aja ya. Oke, itu aja di soal yang part ketiga ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau kalian gak suka, tulis komen, dan subscribe ke channel ini ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.